Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kesempatan kali ini aku akan melanjutkan tentang konten aku sebelumnya, yaitu tentang beasiswa di Unsika yang bisa kalian dapetin, dan ini part 2-nya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum menonton part 1-nya, kalian wajib dulu nonton di part 1-nya karena di sini cuman ada beberapa, dan kalau misalnya dihitung di Unsika ini sudah banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Stay tune. Beasiswa juara. Beasiswa juara batch 3 ini untuk tahun kemarin ya guys. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan beasiswa juara? Nah, jadi beasiswa juara adalah bentuk kontribusi harian Kompas bersama dengan Avian Brand dalam dunia pendidikan di Indonesia. Program beasiswa juara ini memberikan kuota sebesar 80 porsi untuk mahasiswa strata 1 yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Tentang beasiswa juara, dan ini linknya akan aku sertakan di link deskripsi video ini ya guys, jadi tenang aja. Yang pertama itu adalah syarat dan ketentuannya. Jadi apa aja sih persyaratannya dan apa aja juga ketentuannya sehingga kita bisa apply beasiswanya ini tadi. Jadi yang pertama itu adalah persyaratannya merupakan mahasiswa S1 di perguruan tinggi negeri. Jadi buat kalian yang kuliah di PTS, kalian gak usah khawatir, beasiswa ini bisa kalian apply. Lalu yang kedua adalah sedang menempuh tingkat pendidikan strata 1 S1 minimal semester 3 dengan IPK minimum 3,0 saat mendaftar. Lalu yang keempat, mempertahankan IPK minimum 3,0 selama dalam periode penerima beasiswa. Diinformasikan setelah diterima atau lulus seleksi. Jadi buat kalian yang keterima beasiswa ini, kalian harus mampu mempertahankan IPK kalian. Kalian gak boleh turun IPK-nya, kalian harus di atas 3,0. Lalu yang keempat, aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Lalu yang kelima adalah komitmen untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi yang ditempuh. Yang keenam adalah mengisi form pendaftaran secara online dengan jujur dan memenuhi persyaratan administrasi. Lalu apa aja sih persyaratan administrasinya? Nah, persyaratan administrasinya yang pertama, kita harus mengisi form pendaftaran online. Lalu yang kedua, upload tas foto berwarna dengan jaket alma mater. Jadi usahakan lambang alma mater kita tuh kelihatan pas fotonya ya guys. Lalu yang ketiga, upload transkrip nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif terakhir yang telah dilegalisir. Jadi misalnya kalian semester 4, kalian belum ada IPK semester 4, kalian bisa menggunakan IPK semester 3. Lalu selanjutnya itu adalah upload surat sertifikat keterangan aktif berorganisasi. Yang selanjutnya yaitu upload surat pengantar atau rekomendasi dari kampus untuk menerima beasiswa. Jadi kalian tinggal konsultasi aja ke dosen wali kalian. Lalu selanjutnya kalian konsultasi ke prodi kalian. Kalian bagaimana bisa mendapatkan surat rekomendasi ini. Kalau misalnya kalian perlu ke fakultas, kalian tinggal hubungi fakultas kalian aja. Lalu selanjutnya itu upload surat keterangan resmi dari kampus kalau kamu tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Jadi kalian tinggal minta aja di TU guys, kalian bisa dapetin ini dengan mudah. Kalian tinggal hubungi aja. Lalu alur pendaftarannya itu yang pertama, pendaftaran peserta. Jadi kita apply nih di alamannya, di laman pendaftarannya kita apply. Lalu yang kedua, kita akan mendapatkan konfirmasi email. Lalu yang ketiga adalah seleksi administrasi. Jadi persyaratan administrasi ini tadi akan diseleksi. Lalu yang selanjutnya kita akan mendapatkan undangan tes online. Setelah kita mendapatkan undangan tes online, kalau tahun kemarin 2 hari setelahnya kita akan melakukan tes online. Lalu akan ada pengumumannya tentang penerima beasiswa juara ini. Lalu kita akan melakukan inaugurasi penerimaan beasiswa juara. Dan ini pengumuman penerima beasiswa juara batch 3 2019. Nah, di sini kalian tinggal lihat aja di jadwal. Kita lihat di jadwal ya. Nah, ini
Untuk jadwal-jadwalnya sendiri untuk tahun kemarin itu kita bisa lihat pada tanggal 01 Juni 2019 kita melakukan pendaftaran beasiswa juara batch 3 ini. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2009 beasiswa ini akan ditutup. Jadi pendaftaran ini sekitar 1 bulan ya guys, kurang lebih 1 bulan. Lalu selanjutnya pada tanggal 27 September 2019 akan ada undangan tes online. Nah, jadi dari tanggal penutupan 30 Agustus ini akan ada seleksi administrasi. Jadi, jika kita dinyatakan lulus, kita akan mendapatkan undangan tes online pada tanggal 20 September 2019. Lalu selanjutnya, setelah kita mendapatkan undangan, pada tanggal 04 Oktober kita akan melaksanakan tes online, dan tes online-nya ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 Oktober 2019. Lalu pada tanggal 11 Oktober 2019 kita akan mendapatkan pengumuman final beasiswa batch 3 ini, beasiswa juara batch 3. Jadi dari penerimaan atau pengumuman undangan tes online-nya ini tadi kita punya waktu untuk belajar gitu, untuk belajar tes online-nya yang tadi 28, 29, 31, sekitar 1 mingguan kita bisa untuk belajar. Oke, next. Selanjutnya itu adalah beasiswa BCA Finance. Nah, beasiswa ini juga pernah ada di Unsika guys pada tahun kemarin untuk anak teknik. Oke. Nah, ini laman resminya BCA Finance. Nah, pendaftaran beasiswa BCA Finance tahun 2019 ini guys. Oke. Jadi PT BCA Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia menyadari bahwa keberlangsungan usaha perusahaan tak lepas dari peran dan kontribusi dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengembangan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa BCA Finance Peduli yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2009. Jadi udah cukup lama guys ya. Dan program ini bersifat berkesinambungan dengan memberikan bantuan dana sebesar 3 juta rupiah per semester. Jadi lumayan untuk bayar atau menambahi bayar UKT kalian. Nah, dengan masa pemberian bantuan dana itu dimulai dari minimal semester 3 hingga menyelesaikan lamanya penyelesaian masa studi atau kuliah maksimal semester 8. Lalu, adapun persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh para calon penerima BCA Finance yaitu yang pertama, mahasiswa dari PTN, PTS semua jurusan di Indonesia yang menempuh program strata S1. Nah, jadi bagi kalian yang kuliah di PTN atau PTS yang pokoknya semua jurusan. Jadi ternyata bukan cuman anak mesin doang, tapi seluruh jurusan. Jadi di Unsika juga semua prodi bisa mendaftar. Lalu yang kedua adalah mahasiswa aktif S1 yang telah menyelesaikan studi minimal 2 semester perkuliahan dan tidak lebih dari 8 semester. Jadi minimal semester 2. Jadi bagi kalian semester 3, semester 4, semester 5, 6 dan selanjutnya kalian bisa daftar. Kecuali kalian lebih dari semester 8 kalian tidak boleh daftar. Lalu selanjutnya yang ketiga itu, kalau kita kuliah di PTN, kita harus memiliki IPK minimum 3,20. IPS terakhir 3,00. Sedangkan kalau kita kuliah di PTS, kita harus memiliki IPK minimum 3,40, IPS terakhir yaitu 3,2. Yang keempat, melampirkan surat keterangan tidak mampu SKTM dari kelurahan sesuai dengan daerah asal pada KTP. Jadi kalau kalian sedang merantau di daerah universitas kalian tinggal kontak orang tua kalian atau lain sebagainya untuk membuat surat keterangan tidak mampu guys. Lalu yang kelima adalah melampirkan surat keterangan dari fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa atau kalian tidak sedang menerima beasiswa dari tempat lain. Jadi kalian tinggal konsultasi aja, tinggal nanya gimana caranya buat keterangan kita tidak sedang menerima beasiswa. Lalu yang keenam adalah aktif berorganisasi kemahasiswaan, Karang Taruna, organisasi non politik lain dan sebagainya. Jadi kita harus aktif berorganisasi.
Lalu yang ketujuh, tidak pernah terlibat dalam tindak kasus pidana atau kasus perdata serta penyalahgunakan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, beasiswa ini akan dibuka pada tanggal 6 Mei sampai 28 Juni 2019. Jadi buat tahun 2020 ini kemungkinan besar tidak akan jauh dari tanggal-tanggal ini. Jadi kalian standby aja, catat di list beasiswa-beasiswa yang kalian ingin daftar. Jadi di sini ada skema pendaftarannya. Jadi dihimbau sebelum mendaftar baca fake-nya terlebih dahulu di sini. Ini alamatnya. Jadi Q&A-nya bagi kalian gimana mau daftarnya gitu biar tidak salah ketika pendaftarannya. Lalu peserta melakukan pendaftaran diri online melalui tautan berikut. Nah, karena ini sudah ditutup jadi belum ada tautan pendaftarannya. Nah, jadi untuk pendaftaran beasiswa BCA Finance sendiri yang pada tahapan pertama setelah melakukan pendaftaran online, kita akan menerima nomor pendaftaran dan wajib mengerjakan psikotes melalui link yang sudah disediakan. Jadi beasiswa ini ada psikotesnya, ada tesnya juga. Lalu selanjutnya peserta yang lolos seleksi tahap 1, jadi setelah kita tes dan ternyata kita lulus, kita harus mengirimkan dokumen yaitu berupa soft copy-nya yang dipersyaratkan untuk seleksi dan verifikasi pada tahap seleksi tahap 2. Oke, bagi kalian yang minat tentang beasiswa BCA Finance ini, kalian tinggal klik aja halaman webnya, ada di deskripsi video. Dan ini kenapa aku yakin banget pernah bekerja sama dengan Unsika, karena aku dapat informasi beasiswa BCA Finance ini dari Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin. Nah, di sini sama aja. Nah, di sini untuk informasi lebih lanjut kalian bisa buka Instagramnya Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin atau buka web resminya tadi. Oke guys, selanjutnya itu adalah beasiswa XL Future Leaders S1 dan D4. Nah, beasiswa ini udah dibuka guys. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar, kalian silakan mendaftar. Tapi sebelum mendaftar, ada baiknya kalian menyaksikan video ini dulu agar kalian tahu bagaimana tahapannya, lalu ada tips apa aja untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, apa sih beasiswa XL Future Leaders? Nah, jadi beasiswa XL Future Leaders ini adalah beasiswa program pelatihan terpadu bagi mahasiswa tingkat 1 sampai 2. Artinya semester 1 sampai semester 4 yang difokuskan pada 3 area kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat berkiprah di tingkat global. Nah, program ini akan menerima 120 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Nah, untuk tahun kemarin guys ya, aku kan udah pernah daftar nih beasiswa ini. Untuk tahun kemarin itu jumlahnya itu ribuan guys yang daftar, dan yang dipilih itu cuman sekitar 150-an gitu. Kalau nggak salah ya guys, aku lupa. Nah, di beasiswa ini juga kita punya kurikulumnya. Nah, kurikulum yang pertama itu adalah komunikasi yang efektif. Nah, di sini kalian akan diajarin bagaimana tampil percaya diri saat presentasi maupun berdebat, menulis dengan baik dan menghargai pendapat orang, lalu public speaking dan lain sebagainya. Jadi kalian di sini benar-benar dilatih, dan ini bagus banget guys. Kalau misalnya kalian ikutan program ini di luar sana, mungkin kalian harus membayar jutaan bahkan puluhan juta guys. Lalu yang kedua itu adalah jiwa kewirausahaan dan inovasi. Nah, mampu mengidentifikasi, memecahkan masalah, mencari jalan keluar dengan solusi kreatif, serta mengembangkan sikap yang berfokus ke masa depan berdasarkan pertimbangan sejarah dan budaya bangsa. Lalu yang ketiga adalah mengelola perubahan. Nah, bagaimana menemukan cita-cita dan motivasi diri untuk mewujudkannya, mengidentifikasi peluang yang ada dan membuat perencanaan yang baik untuk meraihnya, serta mampu mengelola komitmen pribadi dan teguh dalam menjalankan komitmen itu tadi. Dan ini benar-benar bagus banget guys beasiswanya. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, beasiswa ini untuk dapetinnya lumayan sulit, tapi jangan patah semangat dulu guys. Kita baca lagi aja. Nah,
Tujuan untuk pemberian beasiswa ini yang pertama harus memenuhi kompetensi. Satu, komunikasi yang efektif, benar kan? Kita akan diajarin bagaimana berbicara yang baik dan benar, lalu terampil percaya diri dan lain sebagainya. Lalu akan membantu kita untuk memunculkan jiwa kewirausahaan dan inovasi. Kewirausahaan tuh bagus loh guys. Jadi di beasiswa ini kita dibantu untuk memunculkan jiwa kewirausahaan dan inovasi-inovasi kita. Lalu yang ketiga adalah mengelola perubahan, yaitu bagaimana menemukan cita-cita dan memotivasi diri kita untuk mewujudkannya itu bagaimana dan lain sebagainya. Lalu kita juga di program beasiswa ini akan mendapatkan program e-learning. Lalu kalian kalau misalnya kalian mau baca, kalian tinggal stop aja ya. Aku males bacanya, jadi kita skip aja. Nah, adapun cakupan beasiswanya, jadi peserta yang terpilih akan mendapatkan gadget serta pulsa XL selama 2 tahun dan program pelatihan soft skill selama 2 tahun. Dalam proses seleksinya, peserta tidak dipungut biaya alias gratis guys. Ini 100% gratis dari A sampai Z tahapannya. Nah, gadget di sini kalian bisa dapat tablet gitu. Lalu dapat pulsa XL, kan lumayan ya guys. Terus kita dapat program pelatihan, dan misalnya program pelatihannya ini ada di Jakarta dan misalnya kita tinggalnya di Karawang, dan untuk ke Karawang ke Jakartanya kita akan dibiayai guys. Jadi tenang aja, kita akan dikasih hotel, lalu dikasih uang saku dan lain sebagainya. Lalu persyaratan umum untuk mengikuti beasiswa ini, yang pertama, satu, kita harus tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia dan sedang menempuh tahun pertama atau tahun kedua pada program S1 atau D4. Nah, jadi tahun pertama dan tahun kedua itu yang udah dijelaskan bahwasanya kita berada di semester 1 sampai semester 4, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Lalu usia maksimal kita harus 21 tahun, tidak boleh lebih guys. Jurusan, semua jurusan memiliki IPK minimal 2,8 ya guys. Nah, adapun prosedur seleksi. Nah, prosedur seleksi ini kita memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah tes kelengkapan administrasi, dan pengumuman yang lulus itu pada Juli 2020 nanti ya guys. Untuk tanggalnya karena melihat kondisi seperti ini jadi belum pasti, tapi yang pasti pendaftaran beasiswa ini sudah dibuka. Lalu tahap 2 kita akan melakukan online test, itu ada tes English test dan GMAT. Nah, ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pengumuman lulusnya akan diumumkan pada Agustus 2020. Nah, tahap 3 setelah kita misalnya lulus tahap tes, kita akan melakukan online atau offline case study. Nah, ini akan dilaksanakan pada Agustus 2020. Nah, pengumuman yang lulus itu pada Agustus 2020 itu juga. Lalu selanjutnya apabila kita lulus lagi, kita akan mengikuti tahapan 4. Kita akan melakukan forum group discussion atau FGD, presentasi dan interview atau wawancara. Nah, ini akan dilaksanakan pada Agustus sampai September 2020. Nah, dan pengumuman yang lulus itu pada bulan Oktober 2020. Nah, semua tahapan ini berlaku sistem gugur guys. Jadi kalau misalnya kalian sudah tidak lulus di tahapan pertama, kalian tidak bisa mengikuti tahapan kedua. Begitupun seterusnya. Dan pengumuman kelulusan ini di setiap tahapan seleksi akan disampaikan melalui via website resmi XL Future Leaders atau sosial medianya. Nah, XL Future Leaders ini ada Instagramnya, kalian search aja XL Future Leaders, kalian pasti akan nemu. Nah, untuk seluruh peserta yang lulus hingga tahapan akhir dan terpilih menjadi peserta XL Future Leaders Mila, wajib mengikuti acara National Conference yang akan diadakan di Jakarta November 2020. Nah, tenang aja guys, misalnya kalian udah lulus semua tapi kalian harus mengikuti acara National Conference, kalian tidak punya biaya, tenang aja guys, kalian akan mendapatkan uang saku, tiket pesawat, lalu hotel dan lain sebagainya. Jadi tenang aja, kalau misalnya kalian tinggal di pelosok sekalipun kalian akan mendapatkan uang saku itu guys. Jadi ini benar-benar worth it banget beasiswanya guys, walaupun untuk mendapatkannya kita harus melalui tahapan-tahapan yang sulit. Mari kita coba sama-sama, siapa tahu dari Unsika udah bisa ada yang lulus. Soalnya untuk tahun kemarin cuman 1 orang yang bisa lulus sampai tahap keempat, tapi setelah itu sayang sekali ya gugur, dia anak teknik, mungkin kalian tahu.
Nah, sedangkan ini situs resmi XL Future Leaders guys. Aku akan memberikan link website ini di deskripsi video ini guys. Nah, kalau kalian mau daftar, tips aku, kalian jangan langsung kirim. Nah, jadi kita buka register now. Nah, kita lihat ada apa aja di sana. Kita masukin nama kita, misalnya disuruh nama kita dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk tahun lalu kita disuruh menulis esai singkat itu maksimal 250 kata kalau nggak salah ya guys, aku lupa. Nah, kita lihat dulu tema esainya tentang apa, kita pikirin dulu, kita tulis di note kita dulu, dan kalau misalnya udah yakin baru kita register lagi, baru kita kirim. Oke guys, bagi kalian yang mau daftar silakan banget. Ini beasiswa ini bener-bener worth it banget, walaupun sulit untuk dapetinnya, tapi kalau misalnya kalian dapat beasiswa ini bener-bener nggak sia-sia guys. Ini bagus banget beasiswanya, jadi silakan mendaftar walaupun sulit. Ini sangat membantu banget untuk bikin kalian sukses ke depannya. Amin. Oke, next. Oke, selanjutnya itu adalah beasiswa Pertamina Foundation, dan ini beasiswa ini baru banget guys di Unsika, baru bekerja sama di Unsika, dan nggak tahu kalau di universitas lain. Kalian tinggal cari aja mitra dari Pertamina Foundation ini, dan ini baru dibuka hari ini guys. Jadi bagi kalian yang mau daftar silakan. Nah, adapun persyaratannya, yang pertama itu adalah mahasiswa S1 semester 4. Nah, jadi mahasiswa S1 semester 4, lalu IPK sampai semester 3 itu harus pas 3,0 ya guys. Lalu selanjutnya tidak sedang menerima dari beasiswa dari tempat lain. Nah, jadi bagi kalian yang menerima beasiswa dari tempat lain, mohon maaf kalian nggak bisa daftar beasiswa ini ya guys. Nah, yang kelima adalah membuat karya tulis dengan tema aksi kreatif pencegahan, penyebaran, dan penanggulangan COVID-19. Nah, yang keenam adalah mahasiswa dari kampus Mitra Pertamina Foundation. Nah, jadi kalian tinggal cari aja apakah kampus kalian masuk ke Mitra Pertamina Foundation atau enggak. Nah, jadi di sini ada keterangan ya. Jadi ini diprioritaskan bagi mereka yang paling terdampak COVID-19 dari keluarga yang membutuhkan atau kurang mampu. Nah, adapun cara pendaftarannya, yang pertama kita harus register online melalui website ini, Beasiswa Pertamina Foundation. Lalu yang kedua kita akan melakukan seleksi beasiswa. Yang pertama ada pendaftaran online ya, mulai dari 18 April sampai 2 Mei tahun 2020, lalu seleksi administrasi 4 sampai 6 Mei 2020, lalu seleksi wawancara secara video conference atau teleconference 11 sampai 19 Mei 2020. Nah, untuk informasi lebih lanjut kalian bisa menghubungi email beasiswa@pertaminafoundation.org atau di Instagramnya di @pertamina.foundation atau di @beasiswa-pertamina. Nah, ini aku dapetin langsung dari dosen aku ya guys. Nah, di sini aku ada SK bahwasanya Unsika telah bekerja sama dengan Pertamina Foundation. Nah, ini dia kalian bisa baca sendiri ya guys. Soalnya banyak banget. Nah, ini persyaratannya sama aja. Kalian bisa stop dulu video ini kalau kalian mau baca. Atau kalian mau e-booknya ini, kalian tinggal drop komen aja, nanti aku kasih. Oke, itu ya guys. Nah, ini legalitasnya. Oke, jadi aku akan menjelaskan tentang tahapan seleksi peserta beasiswa. Jadi yang pertama kita harus melakukan pendaftaran beasiswa secara online di alamat itu ya guys. Nah, di alamat ini. Lalu selanjutnya jadi kita akan registrasi akun, lalu kita harus mengisi form di aplikasi berbasis web tadi, lalu kita akan submit dokumen karya tulis dengan tema aksi kreatif pencegahan, penyebaran, dan penanganan COVID-19. Nah, untuk pemberitahuan lolos atau tidak lolosnya dan jadwal tahapan seleksi wawancara, video conference atau teleconference melalui website Pertamina Foundation, akun dan email peserta beasiswa. Lalu yang kedua itu sistem perankingan dan seleksi administrasi. Jadi Pertamina Foundation ini melakukan seleksi administrasi bagi pendaftar beasiswa dengan aplikasi berbasis web. Nah, hasil seleksi administrasi akan diberitahukan langsung secara online pada akun pendaftar beasiswa dan surat pemberitahuan kepada mitra perguruan tinggi. Nah, jadi selain kita dapat dari email,
kita akan dapat informasi ini dari universitas juga guys. Lalu yang ketiga, kondisi khusus akibat pandemi COVID-19. Nah, jadi apabila jumlah pendaftar beasiswa kurang memadai atau sedikit dari target sebuah perguruan tinggi dikarenakan berbagai kendala, maka Pertamina Foundation akan meminta bantuan kepada pihak kampus untuk mengirim database daftar cadangan calon penerima beasiswa yang dimiliki yang sampai saat ini belum mendapat bantuan beasiswa untuk ikut diseleksi dengan catatan calon yang dimaksud memenuhi persyaratan beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Lalu yang B, dalam hal database cadangan calon penerima beasiswa dari kampus juga tidak memadai jumlahnya, maka kuota penerima beasiswa akan dialihkan ke kampus lain. Nah, jadi yang C itu jumlah minimal pendaftar calon beasiswa adalah sekurang-kurangnya 3 jumlah kuota beasiswa yang akan diberikan di kampus tersebut. Lalu tahap keempat itu adalah tahap wawancara. Nah, wawancara ini akan dilakukan secara video conference menggunakan aplikasi Zoom, Meeting, atau video call WhatsApp. Dalam hal video conference apabila terkendala, maka akan dilakukan secara teleconference grup telepon. Nah, yang B, tim wawancara terdiri dari Yang pertama kita ada dari Pertamina Foundation, lalu yang kedua itu perwakilan Universitas Singapura Bangsa Karawang atau perwakilan dari universitas kalian, lalu yang ketiga adalah perwakilan Perguruan Tinggi Pertamina Persib. Nah, yang C, metode penilaian wawancara menggunakan aplikasi berbasis online ya guys. Nah, untuk yang kelima, penyaluran beasiswa tahun 2020 ini kita akan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp500.000 per bulannya untuk periode Januari sampai Juni 2020 dan Juli sampai Desember 2020. Nah, ini disalurkan langsung melalui rekening penerima beasiswa. Nah, ini suratnya ditunjukkan resmi untuk Unsika. Untuk universitas di lain Unsika kalian bisa lihat sendiri ya guys. Nah, ini oke, dan ini situs resmi dari Pertamina Foundation guys. Kalian bisa klik aja website ini di deskripsi video ini ya guys, ada linknya di situ. Nah, ini kalian tinggal klik aja yang beasiswa Sobat Bumi, di situ kalian tinggal klik. Nah, ini aku akan coba klik. Nah, ini kalian daftarnya di sini ya guys. Nih, tinggal lihat aja ada tentang program, lalu seleksi beasiswa, syarat beasiswa, lalu download dokumen dan lain sebagainya di sini. Oke guys, bagi kalian yang berminat tentang beasiswa ini, kalian silahkan daftar karena beasiswa ini sudah dibuka. Oke, kalau kalian punya pertanyaan, kalian tinggal drop aja pertanyaannya di komen ya guys. Ini baru banget aku bikin dan aku pengen ngasih tahu ke kalian gitu. Ini semua udah aku sertain di link deskripsi. Oke guys, thank you yang udah datang. Jangan lupa subscribe. See you next time. Bye bye.